Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dewi. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini izin menjelaskan paper yang telah kami buat berjudul Analisis Ayunan Pendulum Menggunakan Aplikasi PyPox. Adapun paper yang telah kami buat di sini termasuk ke dalam jenis pertama, yaitu analisis konten. Boleh di next? Anggota kelompok 6 itu sendiri terdiri dari Saya Ivan Harisyabana dengan NIM 13026620050. Dan saya Madeo Cawiatnyana dengan NIM 13026200051. Lalu ada saya sendiri, Salman Syahban Najara, dengan NIM 1302620017. Dan saya Fania Anggraini dengan NIM 130262052. Boleh di next? Baik, yang pertama ada pendahuluan. Di sini artikel mempelajari mengenai gerak osilasi harmoni sederhana, khususnya mengkaji perubahan periode, frekuensi, dan amplitudo osilasi terhadap panjang tali yang terikat pada bandul dengan sudut yang sama. Gerak osilasi itu sendiri adalah gerak periodik suatu benda atau sistem mekanik melalui titik kesetimbangan. Sistem mekanis dapat bergerak secara siklis karena tindakan pemulih gaya pada sistem. Untuk gaya pemulih itu sendiri sebanding terhadap kedudukan relatif massa sistem terhadap titik kesetimbangan dan selalu berarah menuju titik kesetimbangan tersebut. Boleh di next? Kemudian, gerak pendulum ketika sudut dijaga tetap kecil, periode hanya bergantung pada panjang dan tidak bergantung pada masanya. Selama berosilasi, pendulum akan memiliki frekuensi dan periode. Berdasarkan konsep bandul sederhana, periode tergantung pada panjang tali. Kemudian di sini ada gambar 1, yaitu osilasi harmoni sederhana sistem bandul matematis, di mana bandul sederhana merupakan sebuah partikel bermassa M yang terikat pada sebuah poros tanpa adanya gesekan. P dengan sebuah kabel yang memiliki panjang L dengan massa kabel diabaikan. Kemudian ketika partikel ditarik pada posisi kesetimbangannya dengan sudut theta dan dilepaskan, partikel tersebut berayun dari titik A, kemudian ke titik B, dan ke titik C, kemudian kembali melalui titik C, B, kemudian ke titik A. Lalu, pendulum fisik teredam juga merupakan sistem non-konservatif di mana torsi eksternal bekerja padanya. Boleh di next? Nah, di sini kami menggunakan aplikasi yang berada di smartphone Android ataupun lainnya bernama PyPox. Nah, PyPox itu sendiri kepanjangan dari Physical Point Experiment, di mana adalah salah satu tools yang dapat digunakan untuk membantu praktikum sebuah eksperimen fisika berbasis smartphone. Menjadikan smartphone sebuah magnometer 3 dimensi dan ponsel dapat digunakan sebagai pendulum. PyPox sendiri merupakan aplikasi berbasis Android dan iPhone yang dikembangkan oleh RWTH Asian University. PyPox memberikan akses ke sensor ponsel baik secara langsung atau melalui eksperimen yang kemudian menganalisis data yang dihasilkan atau bisa mengekspor data mentah bersama dengan hasil untuk analisis lebih lanjut. Aplikasi PyPox di sini dapat digunakan untuk berbagai model pembelajaran dan praktis, digunakan sebagai laboratorium nyata atau real lab, dan dapat secara efektif serta efisien meningkatkan pemahaman siswa. Di sini ada contoh tampilan dari aplikasi PyPox itu sendiri. Boleh di next? Lalu akan dilanjutkan oleh Ivan. Oke, terima kasih Salsan. Akan saya lanjutkan. Untuk percobaan ini kita menggunakan dari formulasi Lagrangian, di mana fungsi Lagrangian itu didefinisikan sebagai L sama dengan T min U, di mana T adalah energi kinetik total dan U adalah energi potensial total dari sistem mekanik. Nah, untuk mendapatkan persamaan gerak, kita menggunakan rumus Lagrangian, yaitu DDT do L do Q dot 1 dikurang do L do Q dot
sama dengan FI. Di mana Q menandakan koordinat umum dan F menandakan gaya non-konservatif yang bekerja pada sistem mekanis. Untuk pendulum sederhana, kita asumsikan tidak ada gesekan, jadi tidak ada gaya non-konservatif. Maka nilai FI adalah 0. Persamaan gerak di atas dinyatakan dalam theta sebagai koordinat, bukan dalam koordinat kartesian yaitu X dan Y. Jadi kita perlu menggunakan kinematik untuk mendapatkan suku energi kita dalam bentuk theta. Nah, untuk T sendiri merupakan energi kinetik di mana T sama dengan setengah mv kuadrat. Maka nilai V sama dengan L dikali dot theta. Maka energi kinetik menjadi setengah kali ml kuadrat dikali dot theta kuadrat. Untuk energi potensial U, kita hanya bergantung pada koordinat Y dengan mengambil theta sama dengan 0 sebagai posisi di mana U sama dengan 0. Maka nilai Y akan menjadi L dikali 1 min cos theta. Maka nilai U menjadi M kali G kali Y dan menjadi M kali G kali L dikali 1 min cos theta. Maka kita sudah mempunyai nilai T dan U. Maka persamaan dari fungsi Lagrangiannya adalah setengah dikali ML kuadrat dot theta kuadrat dikurang M dikali G dikali L dikali 1 min cos theta. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus Lagrangian akan menjadi M dikali L kuadrat ditambah double dot theta ditambah MGL sin theta sama dengan 0. Dan jika kita sederhanakan menjadi dot theta, double dot theta ditambah G per L dikali sin theta sama dengan 0. Bisa di next. Oke, dari eksperimen yang kita lakukan dari eksperimen dilakukan secara nyata menggunakan software PyTorch. Maka data yang diperoleh akan dianalisis sesuai kuantitatif dan kualitatif secara manual. Pertama, kelompok kami melakukan sebuah praktikum menggunakan aplikasi PyTorch secara manual. Selanjutnya, kita mendapatkan data mentah yang kemudian kita analisis dan menghasilkan sebuah data yang menghasilkan kesimpulan. Untuk percobaannya, panjang tali kita gunakan sebagai variabel bebas dan periode digunakan sebagai variabel terikat. Percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh panjang tali terhadap nilai periode. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur panjang tali dan menentukan massa benda yang digunakan. Yang selanjutnya kita menggunakan 6 percobaan dengan 6 panjang tali yang berbeda, yaitu dengan pertama panjang yang paling pendek adalah 0,30 meter, selanjutnya ada 0,40 meter, selanjutnya ada 0,50 meter, ada 0,60 meter, 0,70 meter, dan yang paling panjang adalah 0,80 meter. Selanjutnya itu mengalamati perilaku periode yang terjadi pada setiap panjang tali. Eksperimen dilakukan sebanyak 10 kali untuk mendapatkan nilai akurasi yang sesuai dan nilai ketidakpastian yang akurat. Selanjutnya mengamati perubahan periode panjang tali yang telah diukur dan ditentukan. Jadi next. Oke, selanjutnya untuk hasil pembahasan akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, dengan menggunakan Pipox pada pendulum, percobaan ini akan mendapatkan nilai periode paling akurat yang mungkin ada pada percobaan laboratorium nyata. Nah, tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata periode tergantung panjang tali. Dengan bertambahnya panjang tali, akan memberikan pertambahan nilai periode yang konstan untuk setiap selisih panjang tali. Pertambahan periode yang konstan seiring bertambahnya panjang tali. Nah, seperti bisa kita lihat di tabel 1, data percobaan pada Pipox yang dengan panjang tali 0,3 meter, dan data yang diambil pada periode pendulumnya, yaitu yang percobaan pertama 1,07 second, yang percobaan kedua 1,08 second, dan seterusnya. Dan didapatkan rata-rata yaitu adalah 1,079 second. Baik. Berikutnya itu ada nilai pertambahan periode terhadap panjang tali, dapat dilihat pada grafik 1. Peningkatan pada grafik cukup signifikan pada cenderung terjadi
peningkatan di setiap panjang talinya. Yang bisa kita lihat ini grafiknya naik terus ya. Nah, berikutnya ada nilai standar deviasi yang diperoleh dari masing-masing panjang tali menghasilkan nilai pada tabel 2. Nah, bisa kita lihat juga di tabel 2, panjang tali 0,3 meter dan didapatkan standar deviasinya itu adalah 0,008756 dengan panjang tali 0,4 meter yaitu bisa didapatkan standar deviasinya 0,009189 dan seterusnya. Dan bisa kita lihat di tabel 3 nilai periode berdasarkan referensinya percobaan pertama dengan 0,3 meter. Yang bisa kita dapatkan yaitu adalah 1,098210944 dan seterusnya. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara hasil perhitungan data dengan hasil perhitungan PIPOX. Hasil perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain percobaan bandul yang dilakukan oleh manusia tersendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fani, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya adalah hasil akurasi dalam percobaan laboratorium nyata yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pada periode error. Itu adalah pengukuran dikurang referensi dibagi pengukuran dikali 100%. Dan untuk menghitung presisi sama dengan 100% dikurang error. Nah, berikut adalah tabel 4 standar deviasi dan nilai errornya. Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut gitu ya, lab nyata menggunakan PyPox dapat digunakan karena hasil perhitungan periode error tidak terlalu besar. Namun pada lab sesungguhnya, hasil yang ditemukan akan selalu berbeda sesuai dengan kondisi lapangan. Oke, bisa di next. Oke, maka dapat kita asumsikan bahwa kedudukan pusat massa sistem bandul fisis ada di tengah batang bandul. Maka persamaan umum gerak osilasinya dapat mengacu pada persamaan pertama, dan hasil percobaan menunjukkan bahwa gerak osilasi harmonis sederhana, khususnya gerak osilasi sistem bandul fisik, bersesuaian dengan rumusan persamaan umum gerak osilasi sederhana. Nah, faktor penyebab ketidaksesuaian antara hasil percobaan dengan simulasi antara lain kemungkinan karena semakin besarnya pengaruh gesekan bandul dengan udara di sekitar. Nah, sementara itu, untuk periode osilasi adalah cara umum relatif tetap tidak bergantung pada sudut simpangan awal. Nah, hal ini membuktikan rumusan teori di mana periode osilasi hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi yang keduanya adalah tetap. Oke, bisa di next. Nah, maka kesimpulannya telah berhasil dikembangkan sebuah media pembelajaran berupa alat praktikum ayunan sederhana pada materi gerak harmonis sederhana berbasis aplikasi Android menggunakan smartphone bernama HyPox. Alat praktikum berbasis Android dinyatakan dengan sangat layak untuk digunakan berdasarkan indikator kelayakan media baik dari segi tampilan, efisiensi, desain alat, dan keberfungsian alat. Nah, secara umum, gerak sistem ayunan pendulum merupakan osilasi harmonis sederhana hanya jika sudut simpangan awal sistem adalah kecil, kurang dari 10 derajat. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa periode dari sebuah bandul dipengaruhi oleh panjang tali. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan panjang tali dan periode berbanding lurus. Maka semakin besar panjang sebuah tali dan semakin besar pula juga ya nilai periode sebuah bandul dan juga semakin pendek sebuah tali, maka nilai periodenya akan semakin mengecil. Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aplikasi PyPox memiliki kemiripan dengan hasil perhitungan manual sebesar 96,15% sampai 99,18%. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Salsa. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.